Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 25 Juni. Pekan biasa ke-12. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau selalu mengumpulkan semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Semoga sabda-Mu yang akan kami dengarkan meneguhkan kami untuk hidup dalam kasih dan persaudaraan dengan semua orang, sebagaimana yang diteladankan oleh hamba-Mu Abram. Semoga Engkau memperhatikan umat-Mu yang sungguh mengharapkan belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sesudah merenungkan khotbah yang mendasari kehidupan para murid, penginjil mencantumkan beberapa pedoman singkat hidup beriman. Bila orang mau memasuki kehidupan yang sempurna, maka ia juga perlu bersedia berkembang bersama orang lain. Apa yang diinginkan dari yang lain mesti juga menjadi pedoman untuk mengembangkan dirinya sendiri. Jalan menuju kesempurnaan memang sempit, tetapi jalan sempit itu bisa ditempuh asalkan kita bersama Tuhan. Kendati sarana terbatas, namun Yesus menunjukkan bahwa keselamatan Allah tetap bisa ditemukan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Santo Aloysius Gonzaga yang hari ini kita peringati bersama. Meskipun niatnya ditolak, tidak direstui oleh kedua orang tuanya, dia tetap bertekad. Dan Tuhan membukakan pintu, membukakan jalan baginya. Yesus menunjukkan bahwa jalan itu adalah jalan salib. Ia telah lebih dulu meniti jalan itu untuk keselamatan kita. Tak lain selain Yesus, ingin kita pun mau memilih jalan keselamatan itu. Kita juga mau menuju ke sana. Maukah kita memilih dan memikul salib kita masing-masing? Ataukah justru kita lari dan memilih jalan yang lain? Jalan yang sesat, jalan yang jauh dari Tuhan. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih,
seturut teladan Santo Aloysius Gonzaga. Kita mohon rahmat Tuhan, supaya dalam pesiaran hidup kita ini, kita pun dimampukan untuk mencari jalan keselamatan dan menjadi saluran rahmat bagi sesama kita dalam kehidupan kita masing-masing. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu senantiasa dalam diri kami, sehingga kami mampu bertindak sesuai dengan kehendak-Mu dan membahagiakan sesama kami dalam kehidupan sehari-hari. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita. Dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit. Kristus jalan serta kebenaran, marilah kita mengikuti Dia hingga akhirnya jadi satu warga di rumah Bapa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.